Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Pramita STME. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan bahan kimia industri yang akan diperoleh oleh mahasiswa semester 1. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2, yaitu teori. Pada mata kuliah pengetahuan bahan kimia industri ini, mahasiswa akan belajar mengenai satu, yaitu klasifikasi bahan kimia industri, yang kedua sifat fisik dan kimia bahan, yang ketiga bahan bakuan organik dan organik dalam industri, yang keempat bahan-bahan polimer beserta turunannya, yang kelima aplikasi bahan-bahan kimia yang digunakan dalam industri kimia, farmasi, dan agroindustri. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengetahuan bahan kimia industri ini, yang pertama, lulusan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta regulasi terbaru dalam analisis dan perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan dalam bidang kimia industri untuk mengubah bahan baku menjadi produk berbasis kimia hijau dengan memperhatikan nilai kesehatan, keselamatan, humaniora, kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Yang kedua, lulusan mampu menerapkan manajemen dalam bisnis rekayasa kimia industri dalam pengolahan sumber daya pesisir berbasis kimia industri. Pada mata kuliah pengetahuan bahan kimia industri ini nanti akan dilakukan pemberian informasi atau pemaparan materi, kemudian diskusi, tanya jawab, dan pengerjaan latihan dan penugasan. Kemudian untuk mata kuliah pengetahuan bahan kimia ini nantinya mahasiswa akan melakukan perkuliahan dengan dua sistem, yaitu luring atau tatap muka, dan yang kedua bisa daring atau secara online melalui Google Classroom, yang biasanya Google Classroom ini digunakan untuk penguploadan materi, bahan ajar, dan pengumpulan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa ini nantinya akan terbagi menjadi tugas individu dan kelompok. Kemudian untuk pembobotan mata kuliah nanti akan dibebankan sebanyak 30% merupakan ujian tengah semester, kemudian 30%-nya adalah ujian akhir semester, dan 40%-nya merupakan lain-lain atau tugas. Kemudian untuk penugasan biasanya mahasiswa saya berikan kasus-kasus untuk mengetahui bahan-bahan kimia yang digunakan di industri, di mana mahasiswa akan memiliki learning outcomes meliputi identifikasi bahan-bahan kimia industri, kemudian menganalisis karakteristik dan risiko bahan kimia, serta menerapkan konsep proses produksi dengan penggunaan bahan kimia di industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan bahan kimia industri dengan bobot 2 SKS teori dengan topik bahan-bahan polimer beserta turunannya. Silakan, selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita lanjut ya sekarang ya mata kuliah pengetahuan bahan kimia industri ya. Sebelumnya mungkin Ibu akan memberikan beberapa materi baru hari ini gitu ya. Untuk materi yang kemarin masih ingat ya? Masih. Baik. Nah, ini sekarang kita tentang makromolekul polimer gitu ya. Nah, terus ini istilahnya polimer yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi pemetaannya itu ada monomer, ada copolimer, ada homopolimer. Kemudian untuk untuk polimernya itu nanti melalui beberapa reaksi, yaitu adisi dan kondensasi. Nah, masing-masing reaksi polimerisasi tadi, adisi dan kondensasi itu terbagi menjadi dua, yaitu polimer sintetis dan alami, gitu ya. Nah, kemudian
Apa itu polimer? Yaitu makromolekul ya yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Nah, polimer ini itu nanti bisa berkembang. Jadi nanti ada turunannya tergantung pegolongannya. Gitu ya. Nah, itu rasanya nanti kalian bisa pelajari terkait definisinya gitu ya. Kemudian fungsi dari polimer. Nah, polimer itu di saat ini gitu ya, perkembangan riset dan teknologi yang sudah canggih saat ini, polimer itu banyak dijadikan sebagai komposit. Nah, ini komposit polimer karbon. Komposit itu adalah gabungan polimer ya. Nah, ini salah satunya dia gabungannya dengan karbon membentuk suatu material itu. Nah, salah satu karbon itu kan bisa diperoleh dari tempurung kelapa gitu ya. Tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa itu sudah teruji ya dengan SNI-nya gitu ya. Karbonnya cukup tinggi gitu. Maka itu bisa dikompositkan untuk menjadi material baru gitu ya, material maju yang nanti bisa digunakan aplikasi di kehidupan sehari-hari, terutama di industri juga bisa. Kemudian jenis-jenisnya apa saja ya? Itu adalah plastik, elastomer, serat, dan bahan pelapis. Penggunaannya macam-macam. Kalau di kehidupan sehari-hari itu sebagai perlapisan di perkakas rumah tangga, alat transportasi, komunikasi, dan elektronik. Industri juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian, ini penggolongan polimernya berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama polimer alam. Sesuai namanya, dia terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup, gitu ya. Jadi yang alam ini istilahnya dia lebih banyak ditemui di ini tanaman, gitu ya, limbah-limbah yang mungkin ya tadi tempurung kelapa contohnya, tempurung nipah, gitu ya. Nah, itu bisa ditemui nanti dia ada kandungan polimernya, yaitu salah satunya ini amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Nah, gitu. Kemudian nanti dari polimer ini dia akan terpecah rantainya, ya. Nah, itu menjadi glukosa, asam amino, nukleotida, dan isoprene, gitu ya. Nah, kemudian dari terpecahnya rantai-rantai tadi, sehingga dia masuk ke reaksi. Nah, tadi ada dua ya, adisi dan kondensasi, gitu. Nah, itu kemudian ada semi-sintetis jadi semi buatan ya. Nah, ini kalau semi-sintetis itu diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa nitrat. Selulosa nitrat ini biasanya ada di beberapa jadi ini yang kalian nanti dapat dari tempurung nipah, kelapa gitu ya, dia melalui proses tertentu gitu. Nah, itu nanti dari proses itu dia akan menghasilkan senyawa baru. Nah, itulah nanti yang akan ditemukan selulosa nitratnya. Nah, itu semi sintetis buatan gitu ya. Itu modifikasi. Terus nah, ini yang terakhir ada polimer sintetis sesuai namanya. Jadi dia pure, tidak terdapat dari alam, tapi sintetis dari monomer. Jadi betul-betul ini buatan, gitu ya. Memang sengaja dibuat. Oh, saya mau mencari nanti polimernya itu terkait polietana, polipropena, PVC, ini ya, teflon. Nah, itu bisa kalian peroleh secara buatan. Gitu. Dari nomor 1 sampai nomor 8 baru baca yang ini atau yang pernah kayaknya teflon ya, tahu ya. Nah, itu salah satu contohnya di perkakas rumah tangga, yaitu wajan biasanya ya. Nah, itu sebetulnya itu buatan ya. Nah, itu dia monomernya tetrafluoretana. Jadi turunan dari teflon itu kalau direaksikan lagi melalui adisi, dia bisa mendapatkan senyawa baru sintetis yaitu tetrafluoretana. Gitu kurang lebihnya ya. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan ya, nanti silakan tunjuk tangan ya bagi yang tahu jawabannya. Sudah siap?
Ya, komponen penyusun polimer itu terdiri, ya, silakan. Permisi, saya nggak mengetahui isinya. Jawabannya adalah monomer. Iya, monomer, sepakat dan oke. Ya, kemudian selanjutnya, udah paham ya ini ya, berarti ya. Nah, yang selanjutnya jadi tadi dari polimer alami, semi sintetis, sintetis, ya toh. Nah, pengaplikasian di kimia industri itu salah satunya dia bisa dijadikan seperti apa ya namanya lignoselulosa gitu loh. Nah, nanti dari kandungan lignoselulosa itu bisa jadi membran. Nah, sebelum menjadi membran dia harus melalui berbagai proses atau reaksi terlebih dahulu. Kayak tadi dia harus melalui reaksi kondensasi dan adisi. Berarti nanti tempurung kelapanya, ya contohnya ya, ibu ambil tempurung kelapanya itu harus melalui proses namanya oksigen derivatifikasi. Kenapa? Karena tempurung kelapa itu dia sudah secara natural, tadi secara alaminya dia itu memiliki kandungan hemiselulosa, selulosa dan lignin. Nah, yang mau kita ambil adalah selulosanya, sehingga hemi dan ligninnya kita harus minimalisir. Gitu. Kenapa Bu? Karena kalau hemi dan ligninnya tidak dikurangi, khawatirnya nanti akan mempengaruhi hasil dari kadar selulosa, sehingga nanti produk yang kita inginkan, yaitu misalnya tadi jadi apa namanya lignoselulosa dan menjadi membran tadi nggak maksimal bekerjanya. Gitu ya, jadi dia harus melalui proses salah satunya delignifikasi, yaitu penghilangan kadar lignin ya, menggunakan oksigen diperlukan untuk menghilangkan sisa lignin dari brownstock yang merupakan tahap pre-bleaching. Jadi untuk dapat lignoselulosa yang menjadi membran tadi, dia memang harus melalui delignin bleaching. Nah, di tengah-tengah sebelum bleaching ini ada bleaching gitu ya. Nah, itu kemudian nanti untuk apa namanya mengetahui penghilangan ligninnya itu sudah kan dia secara alami di tempurung kelapa kan ketahuan ya berapa persen ya. Nah, setelah melalui lignin kan harapan kita dia berkurang lignin sama heminya, maka kita mengidentifikasinya salah satunya dengan gugus fungsi, yaitu pengujian menggunakan instrumentasi Fourier transform infrared ya, gitu. Jadi kayak spektrofotometer. Nah, identifikasi gugus fungsinya sebelumnya kita harus dapat referensi dulu. Untuk tempurung kelapa itu referensinya dia harus punya gugus fungsi itu OH stress ya, kemudian ada CH stress, ada CO stress, ada CH band, terus ada CO stress. Nah, masing-masing gugus fungsi itu dia punya interval atau range panjang gelombang. Nah, disitulah nanti ini kan referensi. Nah, nanti dari data kita range di situ, misalnya OH strand 3460 sampai 3400 ya, yang begini ya. 3400 sampai 3460. Nah, data kita itu harus di dalam batas tersebut. Baru dinyatakan, oh berarti produk kita ini punya gugus fungsi OH stress. Jadi kita nanti tahu lignoselulosa, lignin sama heminya tadi berkurang berapa persen. Gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian ya sampai sini ada pertanyaan? Permisi Bu. Ya. Perkenalkan saya Foundation Putri. Izin bertanya, selain proses delignifikasi untuk menghilangkan kadar lignin, kira-kira ada proses apa lagi dan apakah setelah proses delignifikasi dilakukan harus melalui proses bleaching ya Ibu? Terima kasih atas perhatian Ibu. Ya, oke, terima kasih Mbak atas pertanyaan. Jadi selain dengan proses delignifikasi bisa nggak untuk menghilangkan lignin gitu ya? Ya, jadi kalau memang tujuannya memang kalau penelitian kan beda-beda ya. Jadi kalau kita memang mau mendapatkan apa kadar selulosa yang tinggi gitu ya. Nah,
lignin itu tidak bisa serta-merta dihilangkan 0% itu nggak bisa, paling kan dikurangi. Jadi sementara ini yang paling sederhana skala lab itu hanya proses lignifikasi sementara waktu ini, gitu, untuk dilakukan dalam skala lab, gitu, karena dia hanya menggunakan pelarut tertentu, gitu ya. Pelarutnya juga tergantung dari jenis bahan bakunya tadi. Kalau tadi kan tempurung kelapa, gitu ya. Nah memang pada umumnya pelarutnya itu yang paling bagus NaOH sementara ini, gitu Mbak ya. Terus untuk urutannya tadi ya, untuk urutannya memang harus urut. Untuk menghilangkan lignin dan semi heavy tadi dia harus urut. Jadi harus proses lignin dulu, terus habis itu bleaching. Ya, habis bleaching nanti ada penentuan kadar lignin heavy dan seluruh dengan menggunakan metode JSON data. Gitu. Begitu cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut yang lain ada. Ya, terus di berikutnya adalah ini hasil data dari tempurung kelapa tadi yang melalui delignifikasi. Jadi ada dua gambar di sini. Jadi yang ini sebelum didelignin. Jadi pure tempurung kelapanya itu secara alami dia sudah memiliki selulosa, heavy dan lignin, gitu ya. Nah, setelah didelignin, ini hasilnya. Harapannya apa tadi? Mengurangi kadar lignin dan heavy selulosa. Harapannya begitu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini pakai FIR nih, instrumentasi ini gugus fungsinya. Di sini ada absorbasinya, kemudian di sini ada referensi terkait tadi gugus fungsinya CHO strength, terus apa tadi CH dan CO strength dan sebagainya yang sesuai referensi. Nah ternyata yang bergambar merah-merah ini itu adalah peak yang tertinggi. Nah peak tertinggi ini menunjukkan adanya gugus fungsi yang tadi sesuai dengan referensi. Gitu. Jadi tempurung kelapa sebelum delignin ini ya, ini peak-peaknya. Jadi peak itu yang dia ada puncak-puncaknya, itu terjustifikasi ada 4 titik di sini, gitu ya. Ada 4 titik yang terdeteksi cukup tinggi. Nah ini angka yang di atasnya adalah angka datang peak ini. Nah nanti dicocokkan dengan gugus fungsi tadi sesuai lainnya apa enggak. Tadi 3.320. Nah tadi kan gugus fungsi apa tadi 3.460 tadi ya, dia strength. Nah itu masuk nggak ini? Gitu caranya. Ya. Kemudian setelah didelignin, ternyata peaknya muncul banyak di akhir. Kalau tadi kan sebelum agak. Nah terus ada penurunan sedikit ya di sini peaknya. Nah ini sudah mengidentifikasikan ligninnya sudah mulai berkurang. Itu. Ya, ligninnya sudah mulai berkurang. Nah, ini juga nanti dicocokkan dengan referensi gugus fungsi tadi, ranknya berapa? Gitu. Yang tadinya 3.000 berapa tadi? 320 ya. Jadi turun 3.310-an. Gitu. Jadi di sini ditemukan 4 titik. Ini setelah didelignin. Kemudian, nah ini kita buat tabelnya dari data tempurung kelapa. Ini referensinya tadi ada 5 gugus fungsi. Kemudian ini data kita yang tempurung kelapa ya. Nah ini, jadi tempurungnya dibuat serbuk, dihancur bukan diarang. Jadi dibuat serbuk menggunakan mesin pecah khusus memang untuk tempurung. Gitu. Nah ini kita buat seperti ini. Kemudian nah, sekarang berdasarkan jenis monomernya. Ya, ini ada homopolimer, ya, ada copolimer. Nah, nanti berdasarkan karena polimer itu kan mesti punya sifat fisik dan kimia tertentu ya. Misalnya dia tahan panas berapa derajat, dia nggak tahan panas, gitu. Nah, itu ada tertentu sehingga di sini juga diklasifikasikan berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, yaitu ada termoplastik, ada termosetting. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Perkenalkan, saya Arya Saida, izin
jenis polimer apa ya Ibu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi bakelit dan apa Mbak? Polyester. Ya itu. Nah itu. Jadi dia masuknya di termoplastik, yaitu bersifat kenyal atau liat, ya. Jadi mudah dibentuk, elastisitasnya bagus. Nah, jika dipanaskan, dia bisa membentuk pola yang nanti kalau dia udah didinginkan, dia masih bisa dibuat pola gitu. Jadi nggak hanya pada saat panas dia baru bisa dibuat pola, nanti setelah dingin pun dia bisa dibuat pola. Itu termoplastik. Jadi bakelit dan tadi termasuk termoplastik, begitu ya. Nah ini kegunaan polimer, ya, kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini macam-macam, sebenarnya banyak banget sih ya, banyak banget ya. Tapi ini salah satu yang paling sering. Jadi ada polietilena, ya, sampai bakelit tadi yang ditanyakan Mbak Arya, gitu ya. Mungkin untuk hari ini sampai sini saja dulu, ya, sampai sini saja dulu. Kemudian nanti kalian berikan tugas ya secara individu seperti biasa di Google Classroom, gitu ya. Nah nanti silakan dikerjakan. Nah hari ini ada kata-kata mutiara seperti ini. Membenci dan risau bisa meracuni tubuh sama ampuhnya seperti zat kimia beracun. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya semua untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.